Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang aliran Asy'ariyah atau Ahlu Al-Sunnah. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Lali Puspita dengan NIM 9321279119. Yang kedua, Ainaya Al-Fata Zurin Nada dengan NIM 9321043220. Dan yang ketiga, Nailul Izza dengan NIM 9321050220. Dan yang terakhir saya sendiri, Alaina Nafila Farihana dengan NIM 9321059920. Berikut subbab dari materi kelompok kami. Yang pertama, makna, hakikat, dan pengertian aliran Asy'ariyah. Yang kedua, sejarah dan alasan kemunculan aliran Asy'ariyah. Dan yang ketiga, perbedaan ajaran Ahlu Al-Sunnah dan ajaran aliran kalam Mu'tazilah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Abi Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari. Kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada namanya, sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kullabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullab dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian mengedepankan akal atau rasional di atas tekstual ayat atau nas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah mengikuti pendapat Ibnu Kullab, seorang tokoh ahlul kalam atau ahli filsafat dari kota Basrah di zamannya. Imam Al-Asy'ari kemudian berpindah pemahaman 3 kali sepanjang hidupnya. Dalam kitab Al-Ibanah, Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hambal. Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidah, dan Murji'ah. Dalam beragama, ia berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para imam ahli hadis. Aliran Asy'ari disebut juga sebagai aliran ahli sunnah, yang dimana kemunculannya mengatasi berbagai paham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat. Golongan ahli sunnah itu adalah mereka yang secara akidah mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan dalam fikih mengikuti mazhab yang 4. Mazhab akidah yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah diikuti oleh mayoritas ulama hadis dan ulama fikih utama seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin, dan beberapa imam lain. Ulama Asy'ariyah selanjutnya seperti Imam Al-Haramain, Al-Juwaini, dan selainnya melakukan takwil terhadap sifat Allah dan menggunakan prinsip pokok atau usul akidah Mu'tazilah ke dalam madhabnya. Metode takwil tersebut oleh Ibnu Fawraq dalam kitab takwil, Muhammad Ibnu Umar Ar-Razi dalam kitabnya Taksisut Taqdis, juga ada pada Abul Wafa Ibnu Aqil dan Abu Hamid Al-Ghazali. Takwil-takwil tersebut bersumber dari Bishr Al-Marisi, seorang tokoh Mu'tazilah. Asy'ariyah awalnya hanya menetapkan 7 sifat ma'ani saja bagi Allah yang ditetapkan menurut akal atau aqliyah, yaitu hayah, ilmu, qudrah, iradah, sam'un, basir, dan kalam. Kemudian ditambahkan oleh As-Sanusi menjadi 20 sifat dan tidak menetapkan satu pun sifat fi'liyah seperti istiwa, nuzul, cinta, ridho, marah, dan seterusnya. Sejarah dan alasan kemunculan aliran Asy'ariyah. Pada masa berkembangnya ilmu kalam, kebutuhan untuk menjawab tantangan akidah dengan menggunakan rasio telah menjadi beban, karena pada waktu itu sedang terjadi penerjemahan besar-besaran pemikiran filsafat Barat yang
satu tokoh penting yang punya peranan dalam menjual barisan darat ketika menyerang agenda Islam. Karena itulah metode akidah yang beliau kembangkan merupakan penggabungan antara dalil nakli dan akli. Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Mu'tazilah di mata Al-Asy'ari adalah bahwa mereka justru mempertahankan hubungan Tuhan manusia, bahkan kekuasaan dan kehendak Tuhan dikompromikan. Al-Asy'ari yang semula berpaham Mu'tazilah akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah, sebab yang ditunjukkan oleh sebagian sumber lama bahwa Abul Hasan telah mengalami kemelut jiwa dan akal yang berakhir dengan keputusan untuk keluar dari Mu'tazilah. Sumber lain menyebutkan bahwa sebabnya ialah perdebatan antara dirinya dengan Al-Jubai seputar masalah as-salah dan aslah atau kemaslahatan. Sumber lain mengatakan bahwa sebabnya ialah pada bulan Ramadan ia bermimpi melihat Nabi dan beliau berkata kepadanya, "Wahai Ali, tolonglah mazhab-mazhab yang mengambil riwayat dariku, karena itulah yang benar." Kejadian ini terjadi beberapa kali. Yang pertama pada 10 hari pertama bulan Ramadan, yang kedua pada 10 hari kedua, yang ketiga pada 10 hari yang ketiga pada bulan Ramadan. Dalam mengambil keputusan dari Mu'tazilah, Al-Asy'ari menyendiri selama 15 hari. Lalu, ia keluar menemui manusia untuk mengumumkan taubatnya. Hal itu terjadi pada tahun 300 Hijriah. Setelah itu, Abul Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Pada fase ini, karya-karyanya menunjukkan bahwa pendiriannya barunya. Dalam kitab Al-Ibanah, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hambal. Abdul Hasan menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jamhiyah, Hururiyah, Rafidah, dan Murji'ah. Dalam beragama, ia berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, serta imam ahli hadis. Selanjutnya, perbedaan ajaran Ahlu al-Sunnah dan ajaran aliran kalam Mu'tazilah. Dilihat dari segi aspek wahyu dan akal. Asy'ariyah memiliki perspektif bahwa akal memang dapat mengetahui adanya Allah, namun manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Sedangkan Mu'tazilah mempunyai perspektif bahwa segala pengetahuan itu dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Yang kedua, aspek iman dan kufur. Asy'ariyah memiliki pendapat bahwa siapapun yang membenarkan keesaan Allah dengan kolbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya itu telah dianggap orang yang beriman. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang membenarkan atau tasdik tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dikatakan orang yang bukan mukmin. Yang ketiga, dari aspek masalah dosa besar, Asy'ariyah memiliki pendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, walaupun melakukan dosa besar. Mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahwa hal ini boleh dilakukan atau menghalalkan dan tidak meyakini keharamannya, itu baru orang itu bisa dikatakan kafir. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa setiap pelaku dosa besar berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, jadi di tengah-tengah. Tetapi dihukumi sebagai orang fasik dan menempati tempat di antara dua tempat, yakni antara neraka dan surga, atau manzilah bainal manzilatain. Yang keempat, dari aspek kehendak Allah.
Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah berkuasa mutlak atas segala-galanya, tetapi tidak satu pun yang membatasi kekuasaannya. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Allah itu tidak mutlak sepenuhnya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa hal yang diciptakan oleh Allah sendiri. Yang kelima, dari aspek perbuatan Allah. Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan Allah itu bersifat jaiz dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan Allah hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik saja, bahkan yang terbaik atau as-sholah wa al-aslah. Yang keenam, dari aspek sifat Allah. Asy'ariyah mempunyai perspektif bahwa mengakui adanya sifat-sifat Allah tersebut yang sesuai dengan zat Allah itu sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Seperti itu. Sedangkan Mu'tazilah mempunyai perspektif bahwa tidak mengakui adanya sifat-sifat Allah dan sifat zat yang lain. Kesemuanya itu tidak lain hanya zat Allah sendiri. Yang ketujuh, dari aspek perbuatan manusia, Asy'ariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan, sehingga menjadi perolehan dari muktasib, yaitu yang memperoleh kasab. Untuk melakukan perbuatan, manusia kehilangan keaktifan, sehingga manusia hanya bersikap pasif dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Manusia yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, dan daya juga yang berasal dari manusia. Allah itu sebagai pencipta awal, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang berkreasi untuk mengubah bentuknya. Yang kedelapan, aspek kalamullah. Asy'ariyah berpendapat bahwa kalam Allah itu esa dan qadim atau kekal. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka kalamullah tersebut tidak ada pada zatnya Allah, melainkan berada di luar dirinya. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai aliran Asy'ariyah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.